Pengukuran dan kesalahan ini sering sekali kita temui di bidang ilmu dan teknologi. Jadi dalam pengukuran itu selalu dihinggapi ketidakpastian. Adapun sebabnya antara lain adanya nilai skala terkecil ataupun NST yang ditimbulkan oleh keterbatasan alat ukur tersebut. Secara fisik, jarak antara dua goresan yang berdekatan dalam suatu alat ukur jarang kurang dari 1 mm. Hal ini disebabkan oleh mata manusia agar agak sukar melihat jarak yang kurang dari 1 mm. Kemudian adanya ketidakpastian bersistem diantaranya kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan pegas, gesekan pada bagian alat yang bergerak, kemudian paralaks. Kemudian adanya ketidakpastian acak, gerak Brown, fluktuasi, noise, background. Kemudian keterbatasan keterampilan pengamat. Jadi di sini kita akan melakukan percobaan mengenai pengukuran maupun kesalahan daripada pengukuran yang kita lakukan, seperti itu. Nah, untuk cara pengukuran itu ada dua, pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal itu adalah pengukuran yang dilakukan sebanyak 1 kali. Pada pengukuran tunggal, ya orang tuh biasanya mengambil kebijaksanaan bahwa nilai kesalahan atau ketidakpastian ataupun delta X, ya. Di sini ketidakpastian kita sebutkan delta X. Itu sama dengan setengah dari NST ataupun nilai skala terkecil. Dan hasilnya pengukuran dilaporkan sebagai X sama dengan X plus minus delta X. Jadi itu yang dilaporkan pengukuran untuk tunggal, ya. Selanjutnya kalau pengukuran berulang, nah di sini yang kita lakukan dalam percobaan itu menggunakan cara pengukuran berulang. Nah, pengukuran berulang itu apa sih? Pengukuran berulang itu adalah pengukuran yang dilakukan secara berulang kali yang nantinya akan diperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya, ya, dari suatu besaran yang kita ukur, ya. Makin banyak suatu nilai yang dihasilkan dalam pengukuran berulang, maka kita akan yakin benarnya nilai tersebut, seperti itu, ya. Di sini nanti pengukuran berulang kita menggunakan rumus standar deviasi ataupun delta X, ya. Nanti bisa kalian lihat rumusnya itu di modul ataupun di slide tabel setelah video ini. Oke, selanjutnya tujuan dari percobaan ini, ya, adalah untuk mengetahui cara penggunaan alat ukur yang pertama. Kemudian yang kedua bisa menentukan kesalahan pada pengukuran beserta penjelasannya. Kemudian kita dapat menggunakan metode kuadrat terkecil dalam pengolahan data. Nah, kali ini yang kita gunakan alat ukurnya itu penggaris 30 cm, ya, seperti ini. Kemudian alat ukur yang kedua itu stopwatch. Jadi dimensi yang kita ukur di sini adalah dimensi panjang dan dimensi waktu. Dan bahan yang kita gunakan ada korek api kayu, ya. Bisa kalian temukan di warung ataupun toko terdekat. Kemudian botol air mineral yang bekas, ya. Kemudian paku untuk melubangi botol, kemudian selotip, kemudian air secukupnya, cangkir ataupun gelas, ya, silakan, kemudian tisu. Oke. Selanjutnya yang pertama-tama kita di sini akan melakukan pengukuran dimensi panjang. Jadi kita menggunakan alat ukur penggaris terlebih dahulu dengan bahan korek api kayu. Nah, untuk apa saja yang akan kita ukur di sini itu ada panjang dari korek apinya, ya. Panjang itu dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini panjang. Kemudian lebar dari sini ke sini, oke. Dan tinggi yang sini, ya. Jadi di sini kita akan melakukan perulangan sebanyak 3 kali, ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar dapat memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya dan akan semakin yakin kita akan nilai yang kita ukur dari sampel korek api kayu, ya. Oke, selanjutnya kita mulai ukur data panjang, ya, data panjang seperti ini, ya. Biasakan dalam mengukur mata kita tepat pada sampel ataupun alat ukur yang akan kita gunakan, ya, seperti ini. Tepat tegak lurus di mata, ya, seperti ini. Jadi yang saya dapatkan di sini ada panjangnya itu 5, sekian cm.
kemudian taruh di datanya, di tabelnya, di tabel untuk percobaan alat ukur penggaris 5, sekian sentimeter. Nah, kemudian perulangan kedua, kembali kita ukur panjangnya ya. Itu yang saya dapatkan sekian, ditulis kembali, itu untuk percobaan yang kedua ya. Untuk perulangan yang ketiga kita kembali ukur, itu ada, ini saya yang dapatkan itu 5, sekian sentimeter ya. Itu sebanyak 3 kali ya, yang kita ukur di sini panjangnya itu sebanyak 3 kali. Begitu Bu dengan lebar dan tinggi. Lebar kita mulai ukur seperti ini ya, lebar yang ini ya, dari sini ke sini. Nah, mengukurnya tepat di mata ya, tepat di depan mata ya, jangan seperti ini ataupun seperti ini, karena mungkin nanti pengamatan kita tidak jelas. Jadi biasakan untuk mengukur itu tepat lurus di dekat mata, di depan mata seperti ini.